Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Senang berjumpa di pagi hari ini, mengawali kegiatan kita hari ini, bahkan dalam minggu ini. Apa kabar semua saudara-saudara? Semoga semua dalam kondisi yang sehat karena kasih-Nya. Apakah keinginanmu cukup kuat? Saya membaca firman Tuhan dari Esra pasal 7 ayat 8-10 demikian. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel. Dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Saudara-saudara kekasih Tuhan, apakah yang menyebabkan seseorang sukses? Salah satunya adalah hasrat atau kerinduan yang kuat untuk mencapai tujuan. Napoleon Hill menuliskan, apapun yang dapat dibayangkan dan dipercayai oleh pikiran seseorang, ia akan dapat mencapainya. Suatu ketika, seorang pemuda menanyakan kepada Sokrates rahasia sukses. Sokrates berkata kepada pemuda tersebut untuk menemuinya di dekat sungai. Pada keesokan harinya, pemuda itu pun menemuinya pada waktu pagi. Mereka berjalan berdua menuju ke sungai dan mulai masuk ke dalam sungai. Ketika air sungai sudah sampai ke leher mereka, tiba-tiba Sokrates membenamkan kepala anak muda itu ke dalam sungai. Pemuda itu meronta-ronta melepaskan diri. Tetapi Sokrates terlalu kuat dibanding dirinya. Ia terus membenamkan kepala pemuda tersebut sampai wajahnya kelihatan membiru. Saat itulah Sokrates menarik kepala pemuda tersebut ke atas, dan hal yang pertama yang dilakukan oleh pemuda itu adalah menghirup udara dengan menarik nafas yang sangat panjang. Apa yang paling kau inginkan ketika baru keluar dari air? Tanya Sokrates. Udara, jawab pemuda tersebut. Itulah rahasia sukses, sambung Sokrates. Ketika kau menginginkan kesuksesan seperti engkau menginginkan udara saat ini, maka engkau akan segera mendapatkannya. Keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, itulah yang membuat kita berhasil mengukir prestasi. Sebagaimana api yang kecil tidak dapat memberikan panas yang cukup, demikianlah keinginan yang lemah tidak dapat mendatangkan hasil yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya semua orang menginginkan kesuksesan dalam segala hal. Mungkin saat ini kita sedang menginginkan kesuksesan di dalam kerohanian. Kita ingin mencapai tingkat dan kualitas yang lebih baik lagi.
kita ingin membangun hubungan yang indah dengan Tuhan di dalam doa dan perenungan akan firman-Nya setiap hari. Tetapi begitu banyak hambatan di dalam mencapai hubungan yang lebih baik itu. Kesibukan setiap hari, tontonan di televisi dan kebiasaan bersenang-senang seringkali menyita waktu-waktu penting yang seharusnya bisa kita gunakan untuk Tuhan. Jika keinginan untuk mencapai tingkat dan kualitas kerohanian yang lebih baik dengan Tuhan tidak kuat, maka keinginan tinggallah keinginan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah keinginan yang kuat untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan. Karena keinginan yang kuat akan mendorong kita untuk berusaha sekuat tenaga demi mencapai apa yang kita inginkan. Ezra memiliki tekad atau keinginan yang kuat untuk meneliti Taurat, mengajarkan serta melakukannya. Sebuah keinginan yang hanya sebatas keinginan yang lemah tidak akan menjamin bahwa keinginan itu akan terwujud. Tetapi di dalam tekad dan keinginan yang kuat, Tuhan akan turut bekerja untuk kebaikan kita. Sahabat KPJ yang dikasihi Tuhan, situasi yang dihadapi Ezra adalah situasi yang sangat sulit. Secara politik bangsanya sedang dijajah oleh bangsa lain. Secara spiritual bangsanya sedang dalam kekeringan rohani. Secara fisik ia dan sebagian besar rekan sebangsanya sedang hidup di tempat pembuangan. Tuhan mengizinkan hal itu karena umat Israel telah berbuat dosa dan tidak setia kepada Tuhan Allah. Ezra tidak saja dapat kuat menghadapi situasi yang sulit itu, tetapi juga dia bisa mengalami keberhasilan di dalam pelayanannya. Bagaimana dia dapat berhasil dalam situasi yang serba sulit itu? Yang pertama, saudara-saudara, Ezra senantiasa bersandar pada tangan Tuhan. Ia menyadari bahwa keberhasilannya adalah karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Oleh karena tangan Tuhan, Raja memberikan kepadanya segala yang diinginkannya. Ia selamat dalam perjalanan dan tiba tepat waktu di Yerusalem karena tangan murah Allah yang melindunginya. Ia beroleh kekuatan untuk mengajarkan, mengerjakan pelayanannya karena tangan Tuhan yang melindunginya. Yang kedua, saudara-saudara, Ezra mencintai firman Allah. Itu diwujudkan dengan tekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan mau melakukannya, mengajarkan ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ia bukan hanya setia mempelajari firman Tuhan, tetapi ia juga berusaha menghidupi firman Tuhan yang dipelajarinya itu. Ia berusaha mengajarkannya kepada umat Israel. Hal yang ketiga, saudara-saudara, Ezra memiliki hati yang besar untuk melayani umat Allah. Hal ini tampak dalam kehidupan doa maupun kehidupan praktisnya. Ia tidak hanya setia mendoakan umat Israel yang sedang hidup di dalam keadaan yang memprihatinkan, tetapi ia pun selalu siap sedia ketika diberi kesempatan untuk melayani umat Allah. Ia bersedia diutus ke Yerusalem
untuk mengajarkan firman Tuhan dan membenahi kehidupan umat di sana. Meskipun untuk itu ia harus menempuh perjalanan yang jauh dan penuh resiko. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar dari kehidupan Ezra, belajar untuk senantiasa bersandar pada Allah, mencintai firman-Nya, dan memiliki hati untuk melayani umat-Nya. Ada kata bijak berkata, keberhasilan mencapai sesuatu terletak pada kuat tidaknya keinginan itu. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas perkenan-Mu di dalam sapaan inspiratif Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa. Kami berdoa mengawali minggu ini. Tuhan kiranya senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan kepada semua umat kekasih Tuhan di Klasis Pulau Jawa. Kami berdoa Tuhan memberikan yang terbaik bagi setiap kami, menjauhkan dari sakit penyakit mara bahaya, bahwa di dalam kesulitan sekalipun, ketika kami memiliki tekad yang kuat, kami pasti memperoleh kesuksesan. Tuhan menopang semua anak-anak Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Salam kasih dan salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.